Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Ismatul Mustafida dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan sumber daya alam Indonesia. A. Klarifikasi sumber daya. 1. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya merupakan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai. Sumber daya mempunyai sifat jamak dan mempunyai ukuran baik dalam jumlah, kualitas, waktu, dan tempat. Sumber daya alam merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan potensi yang terdapat di alam yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jenis-jenis sumber daya alam. A. Sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang terbentuk berdasarkan proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama dengan intensitas tertentu seperti minyak bumi, batu bara, dan emas. 2. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang terbentuk berdasarkan proses berkembang biak dan membutuhkan waktu yang relatif singkat. B. Sumber daya alam berdasarkan letaknya. 1. Sumber daya alam yang berada di atas permukaan bumi seperti energi matahari dan udara. 2. Sumber daya alam yang berada di permukaan bumi seperti air, tanah, pertanian, peternakan, dan hutan. 3. Sumber daya alam yang berada di bawah permukaan bumi seperti barang tambang dan mineral. C. Sumber daya alam berdasarkan jumlahnya. 1. Sumber daya alam terbatas. 2. Sumber daya alam tidak terbatas. D. Sumber daya berdasarkan kemungkinan pemulihannya. 1. Sumber daya alam yang bersifat tebal. 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. 3. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. B. Potensi persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. 1. Potensi dan sebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Berdasarkan fungsi hutan dapat dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Hutan produksi merupakan hutan yang secara alamiah atau sengaja dibudidayakan untuk diambil manfaatnya seperti produksi kayu dan getah. 2. Hutan lindung merupakan hutan yang sengaja dilindungi kelestariannya dari kepunahan. 3. Hutan penyangga merupakan kawasan hutan yang menjadi wilayah peralihan antara hutan lindung dengan hutan produksi. 4. Hutan suaka alam merupakan hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. 5. Hutan wisata merupakan hutan yang secara khusus difungsikan bagi sektor pariwisata atau wisatawan. 2. Potensi dan sebaran sumber daya pertambangan di Indonesia. A. Barang tambang golongan A atau strategis merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara, terdiri atas minyak bumi. B. Barang tambang golongan B atau vital merupakan bahan galian yang berperan penting dalam perekonomian negara, dikuasai oleh negara yang menyertakan rakyat, antara lain emas dan perak. C. Barang tambang golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk strategis dan tidak termasuk vital, diusahakan oleh rakyat, antara lain pasir vulkanik. 3. Potensi dan sebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Perikanan adalah kegiatan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dari mulai penangkapan, produksi, sampai dengan pemasarannya. Indonesia memiliki satu garis pantai terpanjang di dunia. Jenis perikanan di Indonesia yaitu A. Perikanan air tawar, B. Perikanan air laut, C. Perikanan air payau. 4. Potensi dan sebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam mempercepat pembangunan di Indonesia. Terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata. C. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Tujuan AMDAL adalah menjamin tetap terpeliharanya kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Manfaat AMDAL dalam menjaga perubahan bentuk lahan yaitu sebagai berikut. 1. Mencegah agar tidak rusak. 2. Menghindari efek samping terhadap sumber daya alam lainnya. 3. Mencegah akibat pencemaran. 4. Dapat diketahui manfaat yang berdaya guna. D. Pemanfaatan sumber daya alam yang dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. A. Menambah kawasan konservasi. B. Meningkatkan mutu dan produktivitas. C. Meningkatkan daya dukung lahan. D. Meningkatkan penelitian dan pengembangan. Kegiatan pertambangan yang berkelanjutan, dampak yang diakibatkan adalah A. Kerusakan habitat flora dan fauna di lokasi pertambangan. B. Perubahan penggunaan lahan produktif. C. Pencemaran udara, air, tanah, dan suara. D. Limbah tambang dan pembuangan tailing. E. Kecelakaan tambang.
Kegiatan perikanan yang berkelanjutan. Sumber daya perikanan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi bukan berarti penggunaannya dapat dilakukan secara berlebihan karena dapat merusak dan mengakibatkan kepunahan. Upaya pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan yaitu A. Mengatur jumlah ikan, jenis ikan, dan ukuran ikan. B. Mencegah dari pencemaran dan kerusakan. C. Menetapkan kawasan konservasi laut. D. Meningkatkan produktivitas perairan. E. Tidak menggunakan bahan berbahaya. Kegiatan pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mempunyai tujuan konservasi dan partisipasi masyarakat lokal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.